Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Halo sahabat santri semua, kita kembali lagi bersama kita di podcast Al-Azhar Rumus Wana. Pada kali ini kita akan kedatangan pengurus organisasi Santri Putra atau disebut OSPA. Ya. Perkenalkan dengan nama Hari Ramadan. Asal dari mana? Bangka Belitung. Sehat? Alhamdulillah sehat. Pada kedatangan hari ini akan menanyakan banyak cerita atau tentang organisasi Santri Putra dan di bulan Ramadan ini yang akan dilaksanakan. Saya ingin bertanya, apakah boleh bertanya nih? Ya, kamu nanya. Yang pertama, apa sih OSPA itu? OSPA itu organisasi Santri Putra itu memang udah ada pas Al-Azhar Wana itu berdiri ya. Tugasnya seperti apa? Nah, kalau OSPA itu memang kepanjangan tanganan daripada asatis maupun kiai di Al-Azhar Wana. Tugasnya itu mengontrol dan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran, kayak itu mengayomi untuk kebaikan dan lain sebagainya. Fungsinya tugas penting dari OSPA itu adalah untuk mengontrol seluruh peraturan yang ada di Al-Azhar Wana seperti itu. Mulai dari kajiannya, mulai dari pengajian dan lain sebagainya, itu OSPA yang tugas mengontrol semuanya seperti itu. Apa aja sih bagian-bagian di dalam OSPA itu? Nah, kalau bagian-bagian yang ada di dalam OSPA itu kita punya berapa divisi ya. Mungkin saya sebutkan ya, mungkin yang pertama itu ada taklim. Kita juga punya wakil ketua, wakil sekretaris, bendahara, taklim, keamanan, bagian olahraga, bagian prasarana, semua bagian itu hampir di pondok pesantren itu ada. Ya, sesuai dengan mencakup job description yang masing-masing. Bagaimana menurut Anda kinerja OSPA periode tahun 2022 sampai tahun 2023 ini? Yang saya tangkap dari teman-teman, mulai kita pada dilantik pada tanggal 18 November. Kita udah dilantik sampai kita bulan Maret ini, alhamdulillah kinerja dari teman-teman kita alhamdulillah masih optimal ya, bisa dikatakan belum turun sama sekali, masih pada awal mereka semangatnya masih benar-benar on fire seperti itu. Kan ada justice description yang saya bilang dari pertama, ada tugasnya masing-masing lah, kayak bagian keamanan misalnya tugasnya ngontrol semua santri, ada yang kabur apa enggak, ada yang pelanggaran apa enggak, ada yang tugas ini dan tugas itu apa lagi. Bagian lain juga alhamdulillah bekerja sesuai dengan just description yang kita udah tetapkan seperti itu. Kayak bagian kebersihan, menjaga lingkungan di pondok pesantren. Seperti itu. Terus, apakah semua program kerja masing-masing divisi bagian tersanakan dengan baik dan lancar? Alhamdulillah untuk sekarang saya bisa bilang masih maksimal ya. Kan kita setiap minggu itu ada rapat evaluasi itu, Itu gimana sih? Itu sama santri apa ada pembimbingnya? Itu kita kan ada pembina OSPA. Pembina OSPA juga ada penasihat OSPA. Jadi kita setiap minggu kita adakan namanya rapat evaluasi. Apa saja sih yang perlu kita tingkatkan di bagian mana? Apa aja sih yang kurang untuk minggu ini dan gimana kedepannya rencana buat meningkatkan apa yang kurang seperti itu. Jika program itu terlaksanakan, semuanya bergerak dengan secara baik. Alhamdulillah bergerak. Apakah saja ya program yang Anda jalankan atau teman-teman Anda ya, OSPA jalankan pada bulan yang penuh berkah ini atau bulan Ramadan. Nah, sekarang kan kita akan memasuki bulan Ramadan. Yeah. Kita sebenarnya udah punya banyak agenda untuk bulan Ramadan 1440 Hijriah. Ya, alhamdulillah. Kita udah punya ini dan itu, sebenarnya udah punya planning lah ke depannya mau ngelaksanain apa di ini dan itu. Kita udah rapatkan juga bersama Kiai kita Abi Ali kemarin, sudah kita rapatkan juga untuk agenda apa sih kita laksanakan untuk Ramadan kali ini. Kita misalkan punya yang pertama itu, yang biasanya kan kita nggak ada kajian kitab, mungkin kajian kitabnya paling seminggu sekali ya bersama Abi. Nah, untuk bulan Ramadan kita akan memanfaatkan momentum ini untuk kajian kitab sehari itu sekali. Bak dasar kita
pasti ada akan kajian kitab. Fungsinya apa? Sekaligus untuk santri itu ada kegiatan lain, juga untuk menunggu buka puasa. Biar buka puasanya juga ada nama ilmu lagi. Nambah ilmu lagi, menambah pahala gitu sebelum itu. Ya, untuk apalagi untuk kegiatan lagi, misalnya kita ada tadarus Quran. Tadarus Quran kita itu mulai dari ba'da isya jam 10-an itu sampai subuh, itu nggak berhenti tadarus Quran. Ada kita sesuai dengan jadwal masing-masing lah, kita udah tentukan siapa aja yang tugasnya malam ini, dan itu benar-benar ba'da subuh mereka sampai selesai baca Qurannya. Dan untuk kegiatan lain kita apalagi misalkan kita juga punya bazar Ramadan seperti itu. Bazar Ramadan yang pengen kita rencanakan, ada juga yang namanya festival Ramadan. Kemarin kita punya festival Ramadan itu kita kan lomba-lomba undang seluruh pesantren rencananya. Cuman kalau kata Abi Ali kemarin kita pas rapatkan, katanya lebih baik kita tempatkan ketika milad Al-Azhar lebih optimal. Insya Allah balik lagi ketika pengen milad. Insya Allah. Dan untuk program lainnya kan kita ada juga ya, mengingat anak-anak juga kan nggak bisa kita terlalu isi dengan kesibukan yang menggunakan tenaga lebih lah, mengingat mereka juga puasa, kita juga puasa. Nggak boleh capek-capek. Jadi kan malam-malam juga tarawih itu menyisa waktu istirahat mereka juga. Jadi untuk program lainnya kita gimana secara mereka agar mereka tuh nggak bosan di pondok tuh gimana. Nah gini, kita paling ntar kita adakan seminggu sekali itu kita program bagi-bagi takjil di jalanan. Sesuai dengan misalkan angkatan ini yang dulu kita ikut OSPA, bagi-bagi takjil di jalanan untuk semua orang yang membutuhkan seperti itu. Banyak ya event-event yang ingin dilaksanakan di bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah ini. 44. Terus bagaimana cara Anda melaksanakan program tersebut, dan apabila sejauh ini programnya berjalan dengan baik dan lancar, sukses insya Allah. Yang pertama kan kita pasti harus yang namanya kumpul itu harus sering-sering. Komunikasi. Jangan sampai ada miskomunikasi. Itu yang selalu saya tekankan kepada teman-teman. Kunci kesuksesan kita maupun apapun yang kita pengen, kita harus benar-benar komunikasinya harus benar-benar berjalan. Ya, makanya saya selalu tekankan untuk rapat evaluasi itu seminggu sekali. Seminggu sekali itu udah minimal banget sih sebenarnya. Biar terjaga solidaritasnya, terjaga kebersamaannya terjaga. Makanya untuk kebersihan acara-acara kita, saya selalu tekankan kita udah punya job description-nya masing-masing. Ini bagian ini, kamu bagian di sini. Nah, biar apa? Biar ntar mereka juga punya amanah tersendiri, punya tanggung jawab tersendiri. Kamu bagian ini, udah jangan ganggu bagian lain. Tugas kamu di sini, fokus bagian kamu biar semuanya optimal. Jadi fokus dalam bagian masing-masing. Terus apakah ada hambatan gitu? Hambatan atau rintangan yang Anda alami atau kawan kreu gitu. Selama menjabat menjadi ketua OSPA, terkhususnya bulan Ramadan yang sekarang ini. Bulan Ramadan penuh cobaan tapi dapat pahala. Ya kalau untuk rintangan ya pasti ada yang namanya organisasi ya, pada ada selak beluk begitulah, pasti ada punya orang yang gak suka sama kita, punya orang yang benar-benar nggak semuanya. Rasulullah aja, orang kayak Nabiullah Rasulullah aja masih ada orang yang gak suka sama beliau, apalagi kita makhluk biasa kan. Untuk organisasi kita punya kendala, misalnya ya kalau untuk sekarang yang kita terkendala masalah ya organisasi apa aja sih yang pengen kita lakukan, itu masih ada miskomunikasi juga sama atasan sama bawahan. Mungkin juga ada kadang serangan dari atas, serangan dari bawah. Itu pasti ada. Nah, gimana caranya saya selalu tekankan teman-teman, kita adalah objek figur. Kita adalah kita tuh yang pasti selalu dilihat tuh kita. Kalau organisasinya baik, pasti bawahannya pasti baik. Nah, makanya itu kesulitan yang pertama. Kesulitan yang kedua, misalnya kita ada selalu bentrok sama wali santri. Kita ada juga masalah sama atasan kita, kayak Ustadz miskomunikasinya seperti apa, seperti ini, seperti itu, pasti ada. Kalau untuk solusinya buat teman-teman kan pasti kita selalu rapat lagi, gimana sih gini kita kurangnya di sini, kita kurangnya di sini. Nah, bagaimana secara kita menemukan solusi terbaik, salah satunya dengan musyawarah. Itu nggak bisa dipungkiri, musyawarah adalah jalan terbaik untuk memecahkan masalah. Benar juga, setiap masalah kita perbaiki dan kumpul bareng pasti. Terus apa nih kesimpulan yang antum
di bulan Ramadan ini gitu. Pesan dan kesannya untuk penonton yang di rumah atau yang sedang memegang HP juga. Pesan dan kesannya. Ya, buat teman-teman, khususnya buat para santri ya, buat Al Azhar Umm Uswana khususnya, terus semangat bulan Ramadan. Momentum ini kita manfaatkan sebaik mungkin, kita kejar sebaik mungkin, taqarrub ilallah ditingkatkan. Ya memang betul, Ramadan itu akan datang setiap 1 tahun sekali. Pasti akan datang setiap tahun ya, benar. Iya, benar. Cuman yang menjadi pertanyaan, apakah kita akan datang ke Ramadan selanjutnya? Nah, mumpung Ramadan nih, momentum Ramadan, kita manfaatkan sebaik mungkin, kita tingkatkan lagi ibadah kita. Yang dulu bolong-bolong ibadah kita tambah lagi, manfaatkan lagi bulan puasa ini. Pokoknya jangan sampai kita kecolongan lah, ini momentum kita kan. Jangan sampai, itu yang selalu saya tekankan kepada santri. Kan biasanya santri itu kan banyak itu model-modelnya, ada yang santri Badung, ada santri baik, ada santri soleha. Pokoknya semuanya ada di pondok pesantren itu. Nah, itu yang keren ya. Pokoknya semua jenis karakteristik itu ada di pondok pesantren. Nah, kita harus benar-benar memahami seluruh sifat santri itu. Itu memang tugas benar-benar para pengurusnya seperti itu. Kita emang diwajibkan untuk tahu mereka nih butuhnya apa nih. Nah, kita benar-benar harus masuk ke dalam hati mereka tuh, benar-benar harus masuk. Makanya saya selalu tekankan, kan kita ada pembagian, makanya saya oper seluruh anggota saya untuk ada di setiap kamar. Biar apa? Biar tiap malam tuh bisa diajak bicara. Kalau ada masalah kita ada ngobrol. Biar dari hati ke hati, nggak selalu pakai kekerasan. Kekerasan, betul. Teman saya. Kalau masih bisa lembut, kenapa harus keras seperti itu? Biasanya ada gitu di pondok lain pakai kerasan langsung gitu. Kita nggak bisa dipungkiri, di sini juga kita masih ada sedikit ya. Cuman saya benar-benar meminimalisir sama teman-teman saya untuk nggak jadi kekerasan seperti itu. Ya karena kan kita masih umur belasan ini masih labil banget ya. Kita juga nggak bisa stay buat selalu kalem, selalu kita juga ada masalah tersendiri. Kadang-kadang ya ada masalah santri, masalah kita, masalah pribadi, masalah umum. Terkadang semua jadi bentrok, udah ini pecah di situ. Jadi selama ini kita selalu menjaga, makanya selalu kita tekankan kepada seluruh santri, ayo jadi santri yang baik, jadi santri yang benar-benar bisa membanggakan kedua orang tua kita di rumah. Seperti itu. Nah, terus apa sih info nih? Biasa kalau setiap pesantren info masih kasih apa ya tentang info zakat di pondok pesantren Al Azhar Umm Uswana. Biar bisa dilihat di sini gitu rekeningnya. Siap. Untuk masalah zakat, kita kan ada di pondok pesantren itu kita udah bentuk namanya badan amil zakat sendiri ya di pondok pesantren itu, yang terlebih yang megang kita para asatid dan pengurus itu berkolaborasi untuk membentuk amil zakat di sini. Nah, buat para wali santri nih khususnya yang punya santri di Al Azhar Umm Uswana dan seluruh wali santri semua yang pengen zakat untuk tahun ini, coba kali ini kita manfaatkan momentum untuk kita sumbangin zakat kita ke pondok pesantren. Gini Bu ya, para pemirsa Al Azhar Umm Uswana, pokoknya jangan ragu deh kalau bayar zakat di pondok itu. Semua jenis golongan yang wajib disedekahkan, yang wajib dizakatkan itu ada di pondok pesantren. Ada di pondok pesantren. Ada namanya amil, ada di pondok pesantren. Gharim, orang yang punya banyak utang ada di pesantren. Ada juga. Yatim, miskin, fakir, semuanya ada di pondok pesantren. Saking fakir juga ada di pondok pesantren. Makanya jangan ragu kalau mau bayar itu di pondok pesantren. Feedbacknya buat wali santri nih ya lebihnya. Buat wali santri kita bayar aja di pondok pesantren. Kenapa? Feedbacknya kembali kepada santri itu sendiri. Misalnya kalau ibu atau bapak nih bayar zakat di pesantren, itu akan hasilnya kembali ke pondok pesantren lagi. Misalkan dibangun prasarana, dibangun masjid, dibangun untuk lain sebagainya, dikasih ke fakir. Fakirnya kan untuk yang santri juga, yang yatim juga, yang hamil juga, semuanya untuk kembali ke Al Azhar Umm Uswana lagi. Jadi infak ini ya, sedekah jariah, amal jariah. Iya. Jadi setiap amal-amalan ibadah yang kita udah kasih sedekah ke pondok Al Azhar ini gitu. Iya. Makanya kan kita manfaatkan untuk untuk bayar zakat itu di pondok. Makanya kita tekankan seperti itu. Kembali lagi gitu ya. Kajian apa aja sih gitu kan di bulan Ramadan ini, apakah berbeda daripada sebelumnya tahun kemarin gitu? Apakah ada tadarusan dulu baru kajian? Kajiannya seperti apa gitu? Kitabnya. Untuk program-program apa aja yang kita jalankan di Ramadan, misalkan kayak kajian kitab, kita kan biasanya itu kajian kitab kita
seminggu sekali ya, Seminggu seminggu sekali pada hari Minggu ataupun hari Sabtu. Nah, untuk bulan Ramadan kita spesial nih kan, spesial Ramadan kan datangnya setahun sekali, masa kita nggak kasih spesial? Jadi kitabnya itu kajiannya setiap hari. Setiap Kitabnya hari. pun juga dibeda per kelas, per tingkatan sesuai dengan pemahaman mereka kita sesuaikan. Kayak misalnya kelas 7 ada Mabadul Fiqhiyah, Mabadul kelas 3 Fiqhiyah. kayak ada kitab apa Ta'limut Ta'lim dan lain Ta'limut sebagainya, Ta'lim. Maqasidus Shaum, semuanya kita letakkan sesuai dengan tingkat kelasnya atau tingkat masing-masing. pemahaman masing-masing seperti itu. Untuk tadarus kan kita biasanya kan ada halaqah Quran ya. Halaqah, ya. Tapi halaqah Quran juga kita tidak hilangkan. Betul. Kita tetap ada halaqah Quran pada waktu ba'da subuh. Pada subuh. Ada Setoran juga. setoran juga gitu ya, setoran juga tuh wajib itu mah. Wajib. Nah kalau untuk tadarusnya kita kan selalu tekankan, misalkan dari ba'da zuhur itu ada jam wajib Quran, kita sebut jam Ada. wajib. Jam wajib itu kita kasih mereka pokoknya selama 1 jam itu mereka nggak boleh keluar tuh dari masjid, harus ngaji, terserah mereka ngaji apa, pokoknya terserah mereka mau nyari hafalan baru, mau nyari ziyadah, mau rojaah. Iya. Yang penting mereka 1 jam itu ngaji aja 1 kajiannya. jam ngaji. Ba'da asar kita kajian kitab, ba'da maghrib tetap kahfian, terus ba'da isya kita ada kan itu kan apa namanya, kita tarawih dulu, habis itu baru ada namanya simaan jama'i. Simaan jama'i itu kayak apa? Misalkan ada 2 orang di depan baca 2 juz, santri yang lain menyimak seperti itu. Santri lain menyimak ke ustadz, apa ustadz menyimak santri gitu. Kita ada biasanya yang simakan itu ustadz, yang santrinya pada menyimak semua seperti itu. Ya kan emang kita kan ada program seperti ini. Kan Rasulullah itu kalau bulan Ramadan itu hatamnya itu 1 Ramadan itu 1 kali hatam ya. 1 kali hatam. Semenjak wafatnya aja Rasulullah itu 2 kali hatam. Nah untuk situ kita pengen tuh mencontoh Rasulullah sebagai dari kita tabarukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan kita ini selama 1 Ramadan kita tekankan kepada seluruh santri itu wajib hatam 1 kali, wajib hatam. Kalau seberapa pun makanya kita adakan setiap 1 malam sekali itu ada namanya tasmi 2 juz. Nah seperti itu. Untuk yang lainnya kita berjalan seperti biasa, KBM juga masih ada, cuman KBM. kita batasi sampai jam 12 siang. Jam 12 Untuk itu kita kasihin juga mereka puasakan, jadi ada jam istirahatnya juga seperti Itu rondon acara. Rondon. Acara Kegiatan di lah. kegiatan di bulan Ramadan ini. Udah. Penutup kali. Penutup. Udah kita telah dengarkan teman kita ini ketua OSPA, organisasi Santri Putra gitu kan. Insya Allah ganteng ini Pak. Ada lowongan. Ada lowongan. Kontak person. Jangan. Kita kuliah dulu kuliah. Insya Allah kita akan balik lagi di acara podcast Al-Azhar Umuswana ini. Ya. Insya Allah nanti kita mungkin ada kesempatan lain kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.